Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya karena ini pelajaran pertama, maka izin memperkenalkan diri ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Rubil Ula. Nah, di sini sebagai guru fikih ya. Nah, untuk pembelajaran pertama ini kita akan mempelajari tentang pengertian ataupun konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, ada yang tahu apa itu fikih? Ya, bagus. Yang lainnya? Oke, bagus ya. Fikih adalah sebuah sebuah peraturan yang dimana dibuat untuk mengatur hubungan manusia dan juga Tuhannya, gitu ya. Dan juga ada yang menyebutkan tidak hanya dengan Tuhannya, tapi dengan manusia-manusia dengan sesamanya, hubungan antara manusia dengan manusia kembali. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang konsep ya. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya ilmu fikih adalah sebuah peraturan-peraturan antara hubungan manusia dengan Tuhannya ataupun hubungan manusia dengan manusia itu kembali. Nah, di sini ilmu fikih terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama ubudiyah, muamalah, munakahah, dan jinayah. Ada yang tahu apa itu ubudiyah? Kemudian muamalah, munakahah. Jangan dulu. Kita pada pertama ada yang tahu ubudiyah? Nah, tidak yang tahu ya. Ubudiyah adalah sebuah peraturan yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, jadi ubudiyah harus diingat ya. Ubudiyah itu peraturan-peraturan yang menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhannya, gitu ya. Jadi ubudiyah itu adalah hubungan menjelaskan antara manusia dengan Tuhannya. Kemudian muamalah. Nah, tidak jauh ya muamalah. Nah, kurang masuk gitu ya. Nah, yang kedua ini muamalah ini berkaitan dengan perdagangan ataupun juga transaksi gitu ya. Nah, jadi muamalah ini adalah yaitu bagian yang menjelaskan tentang hukum-hukum antara manusia dengan samanya dalam transaksi finansial. Nah, jadi bahwa ubudiyah tadi menjelaskan bahwasanya hubungan manusia dengan Tuhannya itu peraturan. Namun ketika muamalah kita diajarkan hubungan antara manusia dengan manusia yang berkaitan dengan finansial ataupun transaksi, gitu ya. Jadi itu muamalah. Kemudian munakahah. Ayo. Nah, untuk munakahah ini adalah sebuah peraturan pernikahan. Nah, ya, peraturan pernikahan yang ini bagian-bagian yang menjelaskan antara hukum-hukum yang diberikan dalam pernikahan, gitu ya. Jadi munakahah ini adalah sebuah peraturan-peraturan yang dibuat ataupun yang ada untuk menjelaskan tentang hukum-hukum dalam yang berkaitan dengan pernikahan dalam Islam, gitu ya. Jadi dalam fikih ini banyak ya, tadi hubungan antara manusia dengan Tuhannya, kemudian juga hubungan manusia dengan manusia melalui jalur finansial ataupun transaksi. Pun juga di sini ada hukum-hukum yang menjelaskan tentang pernikahan, gitu ya, hukum-hukum pernikahan dalam Islam. Nah, yang terakhir jinayah. Apa jinayah? Nah, jinayah adalah hukum perdata
Pradata ya ini bagian yang menjelaskan tentang hukum pradata Islam. Nah, jadi tadi ya munakah itu tentang hukum-hukum pernikahan dalam Islam. Tapi dalam fikih ini juga menjelaskan bahwasanya ada hukum-hukum pradata. Nah, gitu ya. Jadi hukum-hukum bagaimana sih pradata, data-data yang ada di Islam harus seperti apa hukum-hukumnya gitu ya. Nah, itu untuk ubudiyah, muamalah dan juga ubudiyah, muamalah, munakahah dan jinayah. Kemudian untuk pengertian. Pengertian. Ayo, apa pengertian? Nah, kata pengertian bentuk dari fikhun secara bahasa Arab fahmun amik. Nah, jadi fikih ini bisa berarti dengan pemahaman yang mendalam. Nah, tadi kenapa disebut dengan pemahaman yang mendalam? Karena tadi dijelaskan bahwasanya kita harus mengetahui hubungan antara manusia dengan Tuhannya, kemudian manusia dengan manusia, kemudian hukum-hukumnya, pernikahan, pradata gitu. Jadi kita harus mendalami itu karena itu sangat penting gitu ya. Nah, ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan-aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan baik individu, masyarakat maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Nah, jadi ilmu fikih ini tadi ya sudah dijelaskan dalam konsep bahwasanya ilmu fikih adalah persoalan hukum dan juga aturan-aturan yang ada di Islam, syariat-syariat Islam yang dimana itu menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara masyarakat, antara individu, antara manusia dengan penciptanya, gitu ya. Nah, definisi fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa sehingga merumuskan pengertian sendiri. Nah, jadi dari masa ke masa gitu jauh gitu, sangat jauh perkembangan fikih ini yang dimana ada beberapa pengertian atau definisi dari ahli-ahli. Salah satunya adalah tokoh bisa disebut para ahli tokoh gitu ya. Nah, salah satunya adalah Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah mengemukakan bahwa fikih ini pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Nah, jadi menurut Abu Hanifah bahwasanya fikih ini mengemukakan atau menjelaskan bahwa fikih ini adalah pengetahuan tentang hak dan juga kewajibannya. Jadi apa sih hak manusia sebenarnya, apa sih kewajiban manusia sebenarnya menurut Islam gitu. Nah, dengan demikian dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam Islam. Nah, tadi sudah jelaskan bahwasanya hak manusia itu dalam Islam seperti apa, kemudian juga kewajiban dalam Islam itu seperti apa gitu ya. Itu menurut beliau atau menurut Abu Hanifah. Nah, kemudian juga ada menjelaskan Imam Syafi'i begitu ya. Imam Syafi'i menjelaskan ilmu fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat yang berlandaskan kepada dalil yang terperinci. Nah, tadi ya dalam pengertian ataupun definisi menurut Imam Syafi'i adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat yang dimana di dalamnya terdapat dalil-dalil yang terperinci gitu. Nah, jadi tidak hanya hukum saja menurut Imam Syafi'i, namun di dalamnya juga terdapat terdapat dalil-dalil yang menguatkan hukum tersebut gitu. Jadi menurut Abu Hanifah itu hak dan juga kewajiban sebagai manusia dalam Islam. Kemudian juga menurut Imam Syafi'i ini adalah hukum-hukum yang di dalamnya terdapat dalil yang menguatkan dalil tersebut, menguatkan hukum-hukum tersebut. Nah, gitu. Nah, itu menurut tokoh gitu ya, menurut tokoh
dari dua tokoh yang sangat populer, Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i. Nah, kemudian kita lanjut kepada ruang lingkup. Apa sih ruang lingkup ilmu fikih ini ataupun fikih ini? Ruang lingkup yang terdapat ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan setiap mukallaf. Nah, jadi ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah atau sebuah hukum perbuatan untuk diamalkan oleh setiap mukallaf, yang dimana ada yang tahu artinya mukallaf? Ya, mukallaf artinya orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariat Islam dengan tanda-tanda seperti balik, berakal, sadar, dan masuk Islam. Nah, sudah masuk Islam. Nah, jadi ruang lingkup ilmu fikih ini terdapat hukum ilmu fikih. Ruang lingkup ini semua hukum yang berbentuk amaliyah, yang dimana berbentuk amaliyah ini dilakukan oleh seorang mukallaf, yang dimana seorang mukallaf ini adalah seseorang yang sudah balik, seorang berakal, terus juga sadar dan juga sudah masuk Islam. Itu sebagai itu artinya dari mukallaf. Nah, di sini ada beberapa hukum yang diatur dalam dalam fikih gitu. Ini mana ada 5 hukum. Nah, hukumnya yang pertama adalah wajib, kemudian sunnah, mubah, makruh, dan haram. Di samping itu pula ada bentuk lain. Nah, jadi dalam fikih ini ada bentuk-bentuk hukum, yang dimana tadi ada 5. Nah, dalam 5 ini ada bentuk lain, dimana ada sah dan batal. Nah, tadi 5 itu adalah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, gitu ya. Nah, bentuk lain adalah sah dan batal, dan juga benar dan salah, dan sebagainya. Objek pembicaraan ilmu fikih, hukum perbuatan orang mukallaf, orang yang telah beragama. Nah, itu mungkin di sini adapun ruang lingkup, sebelum kepada yang disebutkan, ruang lingkup yang tadi disebutkan meliputi tertera dari yang sudah disebutkan. Sebelumnya ada ingin bertanya mengenai konsep, pengertian, dan juga ruang lingkup yang baru sedikit saya jelaskan. Jika tidak ada, kita lanjut kepada ruang lingkup yang telah disebutkan. Meliputi ada 2 ya. Yang pertama, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dan Khaliknya atau Allah. Hukum-hukum bertalian dengan hukum-hukum ibadah. Nah, jadi yang pertama ini adalah hukum tadi Yang pertama ini adalah hubungan antara manusia dengan penciptanya, yang dimana ketika hubungan antara manusia dengan penciptanya itu berkaitan dengan ibadah, gitu. Seperti sholat, zakat, dan juga yang lainnya, gitu ya. Jadi yang pertama ini ada hubungan antara manusia dan juga hubungan manusia dan Tuhannya yang berbentuk ibadah, yang berbentuk hukum-hukum ibadah. Nah, yang kedua, hukum-hukum bertalian dengan muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan samanya, baik pribadi maupun kelompok. Nah, ya tadi dalam konsep gitu ya, menjelaskan bahwasanya muamalat. Apa muamalat? Ayo muamalat apa? Ayo. Ya, benar. Muamalat adalah hubungan antara manusia dan dengan manusia, hubungan manusia dengan masyarakat, hubungan dengan manusia sama lainnya, ataupun hubungan manusia itu sendiri dengan individu itu sendiri. Nah, yang dimana ada dari hubungan manusia dan juga masyarakat, individu, dan yang lainnya itu diperinci lagi menjadi 3 aspek. Nah, hukum-hukum keluarga, hukum-hukum perdata, hukum-hukum yang lain, termasuk berkaitan dengan perekonomian dan keuangan. Nah, jadi
dari hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan individu itu diperinci lagi. Ini mana ada 3 hukum, hukum-hukum keluarga, hukum-hukum perdata, hukum-hukum yang lain yang berkaitan dengan ekonomi atau keuangan. Yang dimana hukum-hukum keluarga ini mengatur manusia dalam keluarga, baik pembentukannya sampai pada akhirnya. Jadi hubungan antara manusia dengan keluarga ini dijelaskan sampai dari pembentukannya sampai akhirnya, gitu ya. Nah, untuk hukum-hukum perdata, hubungan antara kebendaan yang disebut muamalah madiyah. Nah, jadi hukum perdata ini hukum yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan ataupun barang-barang, gitu ya, yang bisa disebut juga muamalah madiyah. Nah, kemudian hukum yang lainnya termasuk perekonomian dan juga keuangan, gitu. Selanjutnya kita lanjut kepada sejarah. Nah, sejarah ini agak panjang, gitu ya, mungkin nanti sedikit setengahnya lagi, atau mungkin sekarang saya akan jelaskan sedikit saja karena durasi waktunya tidak akan panjang, gitu ya. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Nah, untuk sejarah, pada masa Nabi Muhammad SAW, hukum-hukum Islam diambil dari Al-Quran dan diterangkan oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Nah, jadi hukum fikih ini sebenarnya pada zaman Rasulullah itu pun sudah ada, namun tidak tertulis atau tidak secara tekstual, gitu. Nah, kenapa? Karena ketika ada hukum-hukum yang tidak dimengerti, ketika masih ada Nabi Muhammad SAW, itu bisa langsung bertanya kepada beliau, karena di sini beliau diterangkan. Nah, jadi tidak hanya dari dari Nabi Muhammad, gitu, tapi juga dari Al-Quran. Tadi kan dijelaskan bahwasanya yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwasanya hukum-hukum yang diperkuat oleh dalil-dalil. Nah, jadi ketika pada zaman Nabi Muhammad itu tidak hanya bisa bertanya kepada Nabi Muhammad SAW langsung, ataupun juga bisa diambil dari Al-Quran itu sendiri. Nah, Rasulullah SAW akan menjawab permasalahan yang ada berdasarkan Al-Quran yang diturunkan atau penjelasan beliau sendiri yang disebut dengan sunnah. Nah, jadi pada zaman Rasulullah SAW, beliau menjelaskan, menerangkan hukum-hukum atau langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan berdasarkan Al-Quran, yang dimana penjelasan-penjelasan itu disebut dengan sunnah karena itu yang dilantunkan atau yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam sunnah tersebut mempunyai kelemahan. Apa sih kelemahannya? Terdapat sebagian sahabat yang tidak dapat merujuk kepada Rasulullah disebabkan berada di tempat yang jauh. Nah, jadi pada zaman ini kelemahannya tadi kelemahannya tidak langsung bisa bertanya kepada Nabi Muhammad SAW karena yang jarak antara kota Madinah dan juga kota yang orang tersebut jauh, sangatlah jauh. Misalnya seperti di sini ada misalnya seperti Muaz bin Jabal yang diutus ke Yaman mengajarkan Islam di sana. Nah, jadi ada beberapa tokoh atau beberapa sahabat yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada di tempat-tempat yang jauh, gitu. Ini mana nanti itu bisa disebut juga sunnah. Namun kita lihat lagi kepada sahabat-sahabat yang melafalkan atau menjelaskan
kepada orang-orang yang jauh tersebut, apakah dia kuat ataupun benar-benar bertemu dengan Nabi Muhammad atau tidak. Nah, di situ. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, masalah-masalah yang timbul dalam hukum Islam semakin berkembang. Pada waktu itu umat Islam merujuk kepada sahabat-sahabat Rasulullah karena mampu mengisbat hukum. Nah, jadi pada ketika Nabi Muhammad SAW itu wafat, nah maka hukum-hukum tadi itu berkembang. Nah, jadi yang dulunya merujuk kepada Nabi Muhammad, maka setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat, maka merujuk kepada sahabat-sahabatnya. Nah, karena kenapa bisa merujuk pada sahabat, karena mampu mengisbat hukum. Nah, ada alasan-alasan umat Islam merujuk kepada sahabat-sahabatnya. Yang pertama, kemampuan bahasa Arab yang baik, kemudian memiliki pengetahuan tentang asbabun nuzul atau asbabul wurud hadis. Kebanyakan para sahabat adalah perawi hadis. Nah, jadi alasan-alasan kenapa umat Islam merujuk kepada sahabat ini ada 3 tadi. Kemampuan bahasa Arab yang baik, kemudian memiliki pengetahuan tentang asbabun nuzul atau asbabul wurud. Nah, apa asbabun nuzul? Asbabul nuzul adalah hadis itu turun seperti apa. Nah, kalau asbabul wurud apa? Asbabul wurud itu siapa saja yang ada perawi-perawi itu gitu. Itu. Kemudian yang ketiga, kebanyakan para sahabat adalah perawi hadis, yang dimana hadis itu bisa disebut dengan sunnah, yang dimana sunnah tadi yang dilafalkan atau yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin untuk seterusnya kita lanjut di pertemuan yang akan datang gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada, mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti jika ingin ada pertanyaan setelah teman-teman membaca yang ada di buku ini, sangat dipersilahkan di grup WhatsApp ya. Di situ juga teman-teman semua, anak-anak semua sudah disediakan untuk absen gitu ya. Nah, mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ingin bertanya mungkin nanti bisa lanjut di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.